Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, apabila hamba-hambaku mendapat karunia berupa rahmat Allah, falyafrahu, maka hendaklah dia bergembira, senang, bahagia. Bulan suci Ramadan adalah suatu karunia yang sangat besar diberikan Allah kepada kita. Makanya pada malam hari ini kita bahagia, bergembira, senang, dan itu terbukti walaupun cuaca hujan dari tadi, tapi alhamdulillah itu tidak menghalangi kita untuk hadir ke mushola ini. Kenapa? Itulah senangnya kita, semangatnya kita, bahagianya kita bisa lagi berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Hujan pun tak peduli kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 bulan sebelum datangnya Ramadan, Rasul itu terus berdoa, dan doa itu menjadi doa kita. Apa kata Rasul? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itulah doa Rasul. Ya Allah, berkahilah hidup kami di bulan Rajab, berkahilah hidup kami di bulan Sya'ban, ballighna Ramadan, jumpakan kami ya Allah dengan bulan suci Ramadan. Begitu doa Rasul. Padahal Bapak Ibu, kita tahu Rasul itu tak punya dosa. Bukan karena banyak dosanya lalu dia ingin jumpa dengan Ramadan. Tidak, dia tak punya dosa. Dia dipeliharakan Allah dari dosa. Dan Rasul itu sudah dijamin Allah masuk surga. Hidup lagi dia, tak tahu dia tempatnya di surga. Jadi artinya dia ingin berjumpa dengan Ramadan bukan karena ingin masuk surga. Dia sudah tempatnya dijamin Allah di surga. Tak ada manusia yang bisa masuk ke surga sebelum Rasulullah SAW masuk ke surga. Walaupun dia nabi, walaupun itu Rasul, sudah dijamin. Tapi namun begitu tetap rindu ingin berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Lalu kita banding dengan kita. Bapak Ibu, kita ini ada dosa nggak? Kita ada dosa nggak? Ada. Banyak. Ada dosa di tempat? Banyak. Rasul tak punya dosa, tapi itu semangat mau berjumpa dengan Ramadan. Sementara kita banyak dosa, semestinya kita apa? Lebih semangat. Kita satu orang pun kita di mushola ini nggak ada yang menjamin kita masuk surga, nggak ada. Tapi Rasul kan dijamin. Namun begitu dia tetap rindu berjumpa dengan bulan suci Ramadan, apalagi kita. Jadi artinya tanamkan di dalam hati rasa senang, rasa bahagia, rasa gembira berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ditanamkan itu. Menanamkan itu bukan hanya 1, 2, 3 hari ini, sampai berakhir Ramadan. Semangat ini makin lama, makin kuat, makin semangat. Jadi kalau begini kita di hari pertama ramenya, hari kedua tambah rame, tambah sampai terakhir Ramadan. Jadi semangatnya nggak boleh kendor. Apapun cuacanya, mau panas, mau hujan, mau nggak hujan, mau cerah, mau mendung, pokoknya semangat. Makin ke ujung, makin semangat. Kita berdoa sama Allah, karena kita bisa beribadah bukan Allah. Itulah yang kita sebut dalam sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku karena Allah. Artinya apa? Kita bisa sholat karena Allah. Wa nusuki, ibadahku, kita bisa beribadah pun karena Allah. Kita hidup karena Allah, kita mati karena Allah, semuanya karena Allah. Maka berserah diri kepada Allah. Ya Allah, berikan hidayah ya Allah agar kami terus berserah
semangat melaksanakan ibadah di siang hari maupun di malam hari di bulan Ramadan sampai akhir Ramadan ini. Itu doa kita. Makanya ada satu doa Rasulullah itu, ya muqallibal qulub sabbit qulubi ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Semangat beribadah, kadang-kadang kendor beribadah. Itu Allah yang membolak-balikkan itu. Maka sabbit qalbi, tetapkan hatiku ya Allah, agar aku dapat melaksanakan perintah agama. Wa ala ta'atik, dan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu yang kita minta. Tetapkan hatiku. Jangan umpamanya malam ini semangat, malam besok sudah lemah semangat, enggak. Semangatkan kami ya Allah dari awal sampai akhir Ramadan. Itulah doa kita. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh rahmat. Dia datang membawa hadiah-hadiah yang sangat berharga, dan hadiah itu sangat kita butuhkan. Dia bawa hadiah-hadiah yang luar biasa. Jadi orang beriman itu dipanggil Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kuwajibkan kepada kamu berpuasa. Jadi kalau kita laksanakan ibadah puasa dengan iman dan kemudian, maka hadiah-hadiah yang dibawa pada Ramadan ini itu akan diberikan kepada kita. Dan hadiah itu kebutuhan kita. Apa hadiah-hadiah yang dibawa oleh Ramadan ini? Yang pertama, Ramadan ini datang membawa ampunan Allah seluas-luasnya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa dosa kita banyak. Inilah kesempatan kita untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita, mulai dari balik sampai pada malam hari ini. Jadi seluruh dosa-dosa kita itu bisa hapus karena datangnya bulan suci Ramadan ini. Salah satu sering hadis itu nanti selama Ramadan ini bolak-balik itu disampaikan Ustaz. Apa kata Rasul? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan penuh keikhlasan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, diampunkan Allah dosa-dosanya di masa yang lalu. Jadi kalau kita merasa kita ini berdosa, sangat butuh kita ampunan Allah itu. Jadi di siang hari dosa-dosa kita itu diampunkan Allah lewat apa? Lewat puasa kita. Segala dosa-dosa kita yang lalu-lalu menumpuk, kalau disusun dari bumi sampai langit, begitu banyaknya dosa itu, maka Ramadan ini akan mengampunkan itu semua, menghapuskan dosa itu semua, akan diampunkan Allah itu. Itu siang. Lalu bagaimana dengan dosa-dosa kita malam? Ya, manusia ini kadang-kadang siang buat dosa, malam juga buat dosa. Jadi kalau malam, apa caranya untuk mengampunkan dosa kita? Kata Rasulullah, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mendirikan, kalau sudah mendirikan namanya apa? Mengerjakan sholat. Siapa yang mengerjakan sholat malam di malam Ramadan dengan iman, ikhlas kepada Allah, maka Allah ampunkan dosa-dosanya di malam hari itu. Dosa-dosanya yang lalu diampunkan Allah. Jadi artinya apa? Siang kita diampunkan dengan ibadah puasa kita, malam diampunkan dengan sholat-sholat kita, termasuk tarawih. Jadi kalau orang ingin diampunkan dosanya, semangat. Siang laksanakan puasa dengan iman dan penuh keikhlasan, Allah ampunkan dosa di siang hari. Malam kita laksanakan sholat-sholat malam, antara lain itulah dia tarawih, witir, tahajud, maka dosa-dosa kita diampunkan Allah. Jadi siang diampunkan, malam diampunkan. Jadi dosa kita ini banyak, karena pintu-pintu dosa itu banyak dalam diri kita. Dari mata bisa menghasilkan dosa. Bisa kira-kira dari pandangan ini bisa nggak menghasilkan dosa? Bisa. Dari mulut ini bisa menghasilkan dosa. Dari mana lagi? Dari pikiran, dari hati, dari tangan, ketikan-ketikan di WA itu bisa menghasilkan dosa. Ya, jadi sumber-sumber dosa, pintu-pintu dosa banyak pada diri kita nih. Maka kita kadang-kadang tak bisa. Maka dalam satu hari bisa melakukan dosa beberapa kali. Bahkan dalam
sholat orang bisa berdosa dalam sholat. Heran kita itu kan, dia sedang ibadah tapi bisa dia berbuat dosa dalam sholat itu. Kira-kira bisa nggak Pak? Di dalam sholat buat dosa bisa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sedang baca Fatihah buat dosa dia. Bisa? Heran kita ya, masa bisa dalam sholat buat dosa? Bisa. Sedang sholat nih, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lama kali beriman. Malam capek dari siang diberdirikannya lagi. Tanya pikiran imam ini ya. Besok malam kalau ini imamnya pindah ke masjid, sedang sholat itu. Betul dilaksanakannya. Besoknya tak mau dia usul dan pindah dia ke masjid sekiri. Pindah dia. Begitu masjid sekiri, namanya anak kan dia kenangkatnya tajam ini. Ditengoknya, Ustaz itu juga ke sana. Ya Allah, semalam sholat sini macam apa Ustaz di lingkungan. Memang Ustaz itu kalau membagi liling aja dia. Melepet lagi dia Ustaz. Sedang sholat tuh. Dosa enggak ini? Dosa enggak? Dosa. Di dalam sholat itu. Apalagi di luar sholat. Dalam sholat ada orang bisa buat dosa. Apalagi di luar sholat. Jadi sumber-sumber pintu-pintu dosa dibanyakan. Makanya kata Rasulullah, habis kamu sholat jangan banyak cerita. Astagfirullah dulu 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Minta ampun dosa yang kita buat di dalam sholat. Ini mengaji begini, bisa tak muncul dosa di sini? Hah? Ini kan harus majelis taklim. Siapa yang duduk di majelis taklim sama lagi itu duduk di taman-taman surga Allah di dunia. Ini kan taman surga. Bisa tak muncul dosa di sini? Bisa. Sedang mengaji kita bisa tak muncul sih? Bisa. Ada orang mulai bertanya, mulai assalamualaikum dari sambutan najis semua, mulai begitu, mulai mengantuk aja lagi, mengantuk. Tadi yang sampingnya bilang, kok yang mengantuk ngapain lah datang? Tak ada lah baru ngantuk. Terbuka pulang dekat, terbuka lagi ngomong semua. Dicacinya itu yang di dekat itu, dosa nggak itu? Dosa. Tengoknya nanti kota Intang ada yang masukkan 2.000 kok mau masuk surga. Dosa tak? Dosa. Jadi di dalam sholat bisa buat dosa, di majelis taklim pun bisa buat dosa. Maka kata Rasulullah, selesai kamu duduk di majelis taklim atau berkumpulan kamu, baca doa kepada majelis supaya dosa-dosa yang muncul selama duduk di pengajian itu diampunkan Allah. Apa itu? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan dosa ini jahat Pak, jahat kali dosa ini. Salah satu yang membuat hati kita selalu susah, resah, gelisah, gundah gulana itu pekerjaan dosa. Buat pikiran kita galau, suntuk, stres, pokoknya susah terus. Itu kerjaan dosa. Semakin susah, semakin galau, itu tandanya dosa kita semakin banyak, semakin banyak. Kira-kira ibu pernah mengalami nggak? Susah hati, kacau pikiran, pernah nggak? Pernah? Sering itu datang? Tidak. Kadang-kadang. Oke lah. Kalau kadang-kadang sedang datang itu kita datang, oh Tuhan, banyaklah dosaku ya Allah, makanya hatiku ini gelisah. Pada pikiranku ini kacau, banyak ya Allah. Karena itu dosa itu selalu membuat hati susah, resah, gelisah, tak ada tenangnya. Itu pengaruh dosa. Yang kedua, pengaruh dosa ini ialah setiap kita mau beribadah bawaannya malas. Itu kerjaan dosa itu. Mau sholat malas, mau baca Quran malas, mau silaturahmi malas. Begitu baca Quran baru 2 ayat ngantuk. Alif Lam Mim. Pindah ke HP. Begitu pindah ke HP, otot macam ketawa pula itu sendirian. Dibuka Quran mengantuk, buka HP ceria. Itu tandanya dosa banyak. Jadi supaya hati ini jangan susah, supaya hati ini tenang, pikiran lapang, minta ampun kita, bertaubat
Itu yang pertama yang membuat kita senang bahagia menyambut Ramadan ini. Kita lihat malam pertama nggak apa-apa lah. Yang kedua, penyebab kita gembira bahagia menyambut Ramadan ini adalah Ramadan ini datang membawa pahala dari Allah yang sebanyak-banyaknya. Nggak ada pahala yang paling banyak diberikan Allah kepada hambanya di Ramadan inilah. Kalau di bulan Ramadan satu kebaikan kita buat berapa pahala? Satu kebaikan berapa pahalanya? 10, 70, 700. Di Ramadan tak berlaku itu. Artinya apa? Lebih banyak dari situ. Bahkan kata Rasulullah, ibadah sunat kita pahalanya sama dengan wajib. Di Ramadan, di luar Ramadan enggak, pahala sunat, pahala wajib. Di bulan suci Ramadan, ibadah wajib kita itu sama dengan 70 kali wajib. Apanya pahalanya? Jadi kita bentar lagi mengatakan sholat, tadi kita mengatakan sholat isya. Sekali sholat isya kita di Ramadan ini, itu pahalanya 70. Seperti mengerjakan sholat isya 70. Di luar Ramadan nggak ada, cuma di Ramadan ini. Jadi kalau 30 hari lah Ramadan kita, kira-kira berapa kali sholat isya kita? 30. Yang tukar kredit biasanya mengalih-alihkan tukar kredit cepat. 30. Kalau 30 hari, 30 malam kita, Ramadan kita, berarti isya kita berapa kali? 30. Ya kan? Semalam kan sekali kita isya. Ya kan? Kali 70 berapa itu? 30 kali 70 2100. Hah? Udahlah di rumah aja payah kali-kali. Payah kali-kali 70 kali 20. Banyak kan? Tapi jangan berarti nanti habis Ramadan dia tak sholat isya lagi dia. Enggak sholat isya, tapi sekali kali 70. Itu pahalanya isyanya tetap 30. Di mana dapat? Di Ramadan ini. Makanya bahagia kita jumpa Ramadan ini. Bahkan ada malam yang paling istimewa di Ramadan ini, cuma satu malam. Siapa yang beribadah di malam itu khairun min alfi syahr, dia akan mendapat pahala lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun 4 bulan, kurang lebih itu. Ini lebih dari situ. Kalau lebih dari situ berapa? 100 tahun, 1000 tahun, terserah Allah. Jadi kalau kita beribadah malam itu pahalanya 100 tahun. Kita masukkan impak kita ke kota impak, iya kan? Sekali kita berimpak di malam itu seperti berimpak selama 100 tahun. Ada yang kita nanti 100 tahun umur kita baru meninggal. Ada nanti 100 tahun baru meninggal. Kalau aku minta janganlah 100 tahun. Orang begini aja pun sudah banyak penyakit awak. 100 tahun kandas kepala betul. Anak awak pun susah, awak pun susah. Tapi saya 100 tahun. Berapa tahun lagi kita cocoknya mati? Berapa Pak? 80? 60? Oh Mak, aku dah lebih. Tapi aku 8 tahun. Dah lagi 8 tahun nih. 60 kata Bapak. Udah kita naikkan sedikit Pak 70 lah. Ya 70. Kecawar 70. Ya kan? 70 lah kita. Kalau kita dapat itu pahala malam itu melebihi umur kita. Kita kata Rasulullah yang banyak meninggal nanti umur umatku 60-70 tahun. Aku termasukkan dalam dan 70 itu yang banyak nanti meninggal kata Rasulullah. Iya kan? Pahala 100 tahun lebih-lebih itu kalau dapat dari Lailatul Qadar. Makanya buat ada kebaikan banyak-banyak. Ya, dari malam kita nggak tahu malam kapan dia datang. Entah yang malam ininya. Kalau malam ini dia datang, impak yang Bapak masukkan ke kotak impak itu sama dengan 100 tahun. Jadi macam mana supaya dapat itu? Tiap malam berimpak. Ya kalau tak berimpak, dari mana biaya kita ini? Bukan ada perusahaan musola nih, ada savingnya dia untuk berapa 50 hektar ada. Kalau itu ada 50 hektar, Ustaz Somad itu buat tiap malam. Aku sholat, karena tak ada aku jalan lah.
sab'ina baban minas su'. Orang yang suka bersedekah, Allah jauhkan 70 bala dari dirinya. Banyak pun duit awak kolok balik datang bala habis itu. Buat itu tak kurang, rumah bisa terganti. Jadi untuk menjauhkan bala itu suka berinfak. Hari ada di kantong itu berapa punya duit? 100.000. Kalau tergantungnya 5 hari tak hilang. 100.000. Lu pikir 10.000. Tak usah. Yang mau rezeki kita. Jadi banyakkan amal ibadah apapun. Baca Quran terus. Karena bulan Ramadan ada bulan Al-Quran. Baca Quran. Banyakkan amal ibadah. Yang ketiga, yang pertama tadi apa? Bahagia kita datang Ramadan. Yang pertama tadi apa? Ampunan ada. Ramadan datang mau menghapuskan dosa. Kita bilang kita punya dosa, berarti butuh kita ini ampunan Allah nih. Jadi bagi yang berdosa, merasa dirinya berdosa, alhamdulillah ya Allah, kau jumpakan aku dengan Ramadan ini. Ya kan? Mudah-mudahan dosa kita diampuni. Yang kedua, pahala dilipat gandakan. Yang ketiga, Ramadan ini datang mau menolong kita agar kita bisa masuk ke dalam surga semua. Allah itu mau kita di ke surga semua. Makanya didatangkannya Ramadan ini berkesurga kita semua. Salah satu orang yang dirindukan surga itu adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi kita yang melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan penuh keikhlasan, maka surga rindu kepada kita. Jadi kalau Bapak Ibu rindu sama surga itu biasa, yang luar biasa. Surga itu merindukan kita. Pertama dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan penuh keikhlasan. Yang kedua apa? Suka memberi makan orang yang dalam keadaan lapang atau puasa. Kita sedekah. Antarkan kita musola, mungkin ada di sini orang membuka bersama. Antarkan semangka, sebiji semangka. Bilang sama yang jaga musola ini, tolong ya deh, nanti kau potong semangka tipis-tipis biar banyak yang makan. Kenapa? Karena setiap orang yang makan sedekah kita, dia sedang puasa, kita dapat pahala seperti pahala yang didapatnya. Kita bawa umpamanya ini risol, ada 5 orang makan risol kita dapat pahala dari yang 5 orang itu sama dengan yang didapat. Kalau nilai pahalanya 80 itu dikasih Allah sama kita. Pahala kita juga 80 tambah 80 160. Padahal kita modal pahala kita cuma 180, bertambah dari orang yang kita kasih. Dan orang yang kita kasih itu pahalanya tak berkurang. Bukan berarti begitu kita kasih risol kita ambil pahalanya dia cuma dapat risol. Enggak. Kalau begitu tak mau dia makan risol kita. Ini macam mana ambil pahala kita ya? Enggak. Pahalanya pulang risol kita. Tidak. Sama dia tetap 80, sama kita 80. Jadi ibu-ibu walaupun tak ada jadwal, kadang-kadang kita dapat dalam sebulan cuma sekali. Jangan ditengok-tengok jadwal. Ada semangka bawa, ada risol bawa. Asal siapa yang makan kita dapat pahala. Cuma puasa juga lah. Jangan pulang udah tak puasa, udah 10 orang itu pawang juga itu. Ya kan? Yang kedua, yang ketiga, Ramadan ini ingin menolong kita agar kita masuk ke dalam surga. Sebab orang yang dirindukan surga, orang yang suka melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan. Jadi kalau kita rindu sama surga itu biasa, nggak luar biasa. Yang luar biasa, surga itu rindu kepada kita. Yang ketiga, yang keempat terakhir hadis ini. Ini paling lama ini ceramah malam ini. Besok-besok nggak begini nih. Hampir 20 menit. Terakhir. Ini mendengar ceramah, jangan Bapak pikir sekadar dengarkan kumpul-kumpul saja, tidak. Orang yang duduk di majelis taklim dia mendapat pahala seperti sholat sunat 1000 rakaat. Bukan kali-kali ceramah kita ini. Pahalanya 1000 rakaat. Pada ibu sholat sunat 1000 rakaat tak berhenti. Mana Bu? Kalau sempat 1000 rakaat tak boleh patah pinggang. Ada orang sekarang di rumah 1000 rakaat dia sholat sama dengan kita di sini. Karena ini bulan Ramadan tidak lagi 1000 dilipat gandakan Allah Subhanahu Wa Taala. 1000 rakaat cuma kita duduk aja, nggak ada ruku, nggak ada sujud.
Di luar Ramadan, di bulan Ramadan dilipat gandakan Allah. Jadi paten kali di musola di pendengar Jumat sampai akhir Ramadan ada ceramah. Gak peduli kita ceramahnya itu menarik atau tidak, kita dapat pahala. Iya kan? Pokoknya dengarkan aja lah. Kurang menarik, ngantuk sedikit, dapat pahala juga ya. Ya. Dah. Yang terakhir kan? Ini betul-betul terakhir. Yang terakhir, Ramadan datang mau menyelamatkan kita dari azab api neraka. Salah satu penyebab orang takut mati itu apa? Nanti diazab di mana? Di kubur. Nanti diazab di mana? Di neraka kan itu. Maka Ramadan datang mau menyelamatkan kita dari azab sakaratul maut, azab kubur, bahkan azab api neraka. Kok bisa begitu ya? Dan itulah selalu doa kita itu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itulah. Ya Allah, ridhoilah kami agar masuk ke surgamu dan selamatkan kami dari azab api neraka. Kata Rasul, siapa yang melaksanakan ibadah puasa, puasanya puasa sunnah bukan puasa wajib. Siapa yang melaksanakan ibadah puasa satu hari saja, satu hari Bapak Ibu, satu hari, maka Allah akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan, satu kali puasa sunnah. Jauh nggak itu? Neraka di sini. 70 tahun perjalanan kita dijauhkan Allah dari neraka ini. Kalau kita berjalan 70 tahun, mulai malam nih ada yang sanggup, coba lo start 70 tahun, pergilah 70 tahun. Itu udah sampai mana kalau 70 tahun itu? Sampai kubur. Matilah itu sampai berapa berjalan, belum lagi sampai apa namanya Padang, udah mati itu 70, jauh betul itu satu hari, dan itu puasa sunnah. Ini puasa wajib berapa hari? Kita buat aja 30, jangan banyak kalikannya 29 kan pakai koma-koma lagi. 30 hari kita puasa wajib, satu hari puasa sunnah 70 tahun perjalanan. Ini wajib. Kita buat aja lah 70, jangan payah-payah. 70 kali 30, balik lagi berkali-kali. 100 tahun, 2100 tahun kita dijauhkan Allah dari api neraka. Pertanyaan, kira-kira masuk lagi kita ke neraka ini? Apa? Masuk lagi? 2100 tahun dijauhkan dari, masuk lagi kita? Jangankan masuk dekat aja, tidak. Ya Allah, kalau tak bahagia juga lagi kita datang Ramadan, sudah tak tahu lah bagaimana orangnya itu. Ya kan? Maka Bapak yang sudah datang ini, datanglah terus. Mudah-mudahan bertambah banyak kita. Tapi yang harap yang datang malam ini, bertahanlah terus. Karena banyak kita dapat pengalaman kita kan ada kan? 3 hari rame, seminggu rame, pasang teratap, 10 hari bukan teratap. Ada kan? Dari dulu-dulu itu kayak gitu. Ada jamaah hore-hore, hujan pun datang deh. Dan tidak, majalah rasa. Ibu mau begitu? Mau begitu? Jamaah hore-hore mau? Enggak. Rebut ampunan Allah, rebut pahala, rebut surga, selamatkan diri dari azab api neraka. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat disampaikan banyak kali begini. Iya kan? Mohon maaf lah. Aku begitu pantang mendapat, aku berhenti. Itu banyak yang bilang. Ya Bu, gara-gara aku ngantuk pula Ibu tahu itu ada juga tak ustaz. Ya Bu, mohon maaf dan batin. Mudah-mudahan kita doakan panjang umur kita. Amin. Sehat rohani dan jasmani kita. Terus diberikan Allah hidayah dan petunjuk kepada kita agar kita melaksanakan Ramadan ini dari awal sampai akhir. Karena banyak kita tengok teman-teman saudara kita belum lagi Ramadan sudah meninggal. Itu baru kejadian kan saudara kita, satu mobil meninggal dunia tak berjumpa dengan Ramadan. Tapi alhamdulillah kita dipertemukan Allah dengan Ramadan. Kepada Allah kita semua mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.